Bab 7, perutnya. Ketika Budi melihat celah kegelapan itu, dia terbayang kembali tentang benda berwarna pink yang dia lihat kemarin. Paha mulus milik Novi membuat Budi seperti terhipnotis. Meskipun hanya kegelapan yang ia lihat, itu cukup untuk mendirikan tenda di celana Budi. Apalagi keadaannya yang hanya berdua dengan Novi di kamarnya membuat dia berimajinasi lebih jauh. Namun ketika Novi yang tak sengaja menggenggam tongkatnya itu, dia merasa takut. Genggamannya begitu erat, dia takut jika tongkatnya akan bermasalah jika dicekik seperti itu oleh Novi. Ia tidak ingin para generasi budiman selanjutnya tidak bisa terlahir ke dunia ini. Ah, ampun November, jangan dicekik, ucap Budi dengan gugup. Ini, kamu. Novi langsung melepaskan genggamannya dan merangkak mundur. Karena sebelumnya dia jongkok sambil menggelitik Budi yang terbaring dan tertawa. Namun karena Novi bergerak mundur dan seperti sedang melakukan pose yang jatuh dengan kedua tangan menopang dari belakangnya, kaki Novi seperti membentuk huruf M dan membuat Budi bisa melihat apa yang ada di balik kegelapan tadi. Budi melihat di pangkal paha yang putih dan mulus itu, bahwa Novi memakai celana dalam berwarna biru muda, dan Budi bisa melihat bayangan hitam di tengah-tengah celana dalam itu. Ia tidak tahu mengapa ia menjadi semakin mesum seperti ini. Padahal dia tidak pernah peduli dengan selai kain tersebut. Mata Budi terbuka lebar, dan napasnya memburu dengan cepat melihat pemandangan yang disuguhkan oleh Novi. Novi pun sadar bahwa dia melakukan postur yang membuat Budi melotot. Kemudian dia kembali menutup tirai pertunjukannya itu dengan panik. Napas Novi pun sudah tak beraturan. Dia sudah memegang tongkat Budi dan kini dia malah memberikan bonus kepada Budi, seolah-olah ingin memaksa Budi untuk lepas kendali. Namun dia juga tak menyangkal jika kejadian ini cukup menggerahkan baginya. Karena saat ini dia sedang berada di kamar seorang lelaki, memegang alat vitalnya, dan tak sengaja menunjukkan isi dalam roknya. Novi sudah tak bisa berpikiran jernih saat berada dalam situasi ini. Apalagi, ia sejak dulu tertarik pada Budi secara sembunyi-sembunyi. Budi menutup matanya sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Dia sudah hampir kehilangan kendali. Sifat buas pada dirinya hampir menunjukkan taringnya. Lalu dia berdiri dan mengambil bungkus rokok. Dia pun berdiri di teras balkon dan menyalakan rokoknya, sambil melihat pemandangan sekitar untuk menenangkan dirinya. Novi melihat Budi yang tiba-tiba diam itu pun tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa melihat tangan yang ia gunakan untuk meletakkan rokok ke bibirnya itu gemetaran. Nafasnya yang agak tidak karuan pun pelan-pelan mulai menjadi tenang. Novi pun meminum minuman cola yang ada di gelas untuk menenangkan diri. Kemudian dia melangkah ke arah balkon dan berbicara dengan pelan. Maaf, Bos. Aku gak sengaja. Namun Budi hanya diam dan tetap menikmati rokoknya. Jangan marah dong, Pak. Novi berbicara dengan nada yang memelas. Hah? Aku yang harus minta maaf, November. Aku pengen nenangin diri dulu. Sebentar aja kok. Ya deh. Novi tidak bisa melihat wajah Budi dari posisinya. Namun dia yakin di sana tidak ada senyumannya. Aku beneran gak sengaja kok tadi megang. Itu kamu, ucap Novi dengan panik. Haha. Budi tertawa terbahak-bahak mendengar Novi malah meminta maaf mengenai hal itu. Novi hanya bisa memberikan wajah kebingungannya pada Budi. Budi pun mengelus pipi Novi sambil berkata, Gak apa-apa kali November, gak sengaja kan itu? Tadi aku hampir kelepasan aja gara-gara tadi lihat kamu jatuh. Aduh bener deh kamu ini, malah ngomongin yang lain. Kelepasan gimana? Namun kata-kata Novi terhenti ketika menyadari yang Budi maksud. Namanya juga jatuh. Dasarnya belin nih, ucap Novi sambil mencubit daerah perut yang tadi ia cubit. Ampun November, udah biru-biru ini perut dicubit terus, jawab Budi sambil mengangkat seragam dan kaos dalamnya dan menunjukkan tanda merah bekas cubitan Novi. Namun setelah Novi melihat bekas cubitannya itu, pandangannya tertarik kepada perut Budi yang berotot. Pantes aja agak keras perutnya, pikir Novi, namun dia juga merasa perut Budi sangat seksi. Apalagi dia baru saja memegang alat vital milik Budi, ia merasa malu pada dirinya sendiri karena telah berpikiran mesum. Malah bukannya tanggung jawab ya, ucap Budi sambil bercanda. Lalu dia merasa seperti terkena setruman listrik. Dia merasa tangan lembut Novi mengelus-elus perutnya dengan lembut. Nih aku tanggung jawab, aku lusin biar gak sakit, jawab Novi dengan gugup. Dia secara tidak sadar malah mengeluskan tangannya pada perut Budi.
Novi pun tak percaya bahwa dia berani melakukan hal ini. Apalagi Novi sudah merasa bahwa daerah di balik celana dalamnya sudah lembab. Namun tiba-tiba terdengar suara ayah Budi yang memanggil-manggil nama Budi dari lantai bawah yang menyadarkan Budi dan Novi. Novi pun langsung kembali duduk di kursi dengan segera. "Ban, kata si ibu kamu bawa temannya ke rumah," ucap ayah Budi yang muncul dari tangga. Budi tidak menutup pintu kamarnya sehingga ayah Budi bisa langsung melihat Novi dan Budi yang sedang berada di kamar. "Selamat sore Pak, saya temannya Budi," ucap Novi sambil tersenyum malu dengan mukanya yang merah. "Gak usah malu-malu gitu. Bapak cuma penasaran aja. Kata ibu si Budi bawa teman cewek cantik," ucap ayah Budi sambil tertawa. Novi hanya bisa tersenyum malu. "Ya sudah, kalian lanjutin aja. Bapak mau ke warung lagi." Ayah Budi pun langsung pergi. Budi mulai berpikir jika dia hanyalah anak yang dipungut dari tong sampah. Bahkan ayahnya pun menghiraukan keberadaannya ketika berbicara dengan Novi. Iya ya, bapak kamu gak marah pas lihat kamu ngerokok," ucap Novi heran dengan kebebasan Budi di rumah. "Kan udah ku bilang, tuh makan dulu kuenya November." "Ya." Novi pun mulai memakan kue yang Budi suguhkan. Lalu Budi kembali ke balkon untuk menghabiskan rokoknya. Novi melihat sosok Budi dari jendela dan dia memandangi Budi sambil memasukkan kue ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian Novi menerima pesan dari ibunya bahwa dia sudah sampai di gerbang sekolah. Kemudian Novi meminta izin untuk pulang kepada Budi. Setelah Novi berpamitan pada orang tua Budi, Budi mengantarkan Novi ke dekat gerbang sekolah. Namun di perjalanan mereka tidak banyak berbicara. Mereka berhenti di gang jalan ke rumah Budi. Dari sini Novi hanya harus berjalan sebentar ke gerbang sekolah. Budi pun mengerti jika Novi malu bila harus diantar sampai ke gerbang sekolah karena ibunya telah menunggu di sana. "Aku pulang ya, Bang." "Makasih loh," ucap Novi sambil tersenyum. "Iya, nggak apa-apa November. Aku yang harusnya makasih sama kamu." "Hah?" ucap Budi sambil tertawa. Wajah Novi pun langsung memerah. Dia sudah beberapa kali dikalahkan Budi ketika berbicara. Namun saat ini Novi ingin membalaskan kekalahannya dan mendekati Budi sambil berbisik. "Sama-sama, Budi. Gede dan keras banget sih tadi." Budi langsung terdiam setelah mendengar ucapan Novi. Namun dia merasa dicurangi setelah Novi memalikan badan dan melangkah pergi sambil berbicara. Perutnya, "Rajin olahraga ya kamu." "Hah?" Novi tertawa sambil berjalan pergi meninggalkan Budi yang masih terdiam di tempat. Budi memandangi Novi yang semakin menjauh darinya. Lalu